mata kuliah Reformasi Administrasi. Perkenalkan, saya Fathia Azahra akan mempresentasikan terkait revitalisasi birokrasi. Pengertian revitalisasi. Revitalisasi adalah proses menghidupkan kembali atau memperbaharui suatu sistem, organisasi, atau lembaga agar dapat berfungsi dengan lebih efektif dan efisien. Revitalisasi publik dalam konteks birokrasi adalah proses perubahan dan transformasi yang dilakukan pada sistem birokrasi publik untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan dan manfaat revitalisasi publik. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas publik. Revitalisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ruang publik sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas yang lebih baik dan fungsional. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial dan kegiatan ekonomi. Ketiga ada efisiensi penggunaan sumber daya. Revitalisasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik dari segi fisik maupun finansial, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan melakukan revitalisasi yang transparan dan melibatkan masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait dapat meningkat, serta dapat terciptanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga. Terdapat beberapa alasan mengapa revitalisasi perlu dilakukan. Yang pertama, yaitu adanya pergeseran paradigma administrasi. Ilmu administrasi publik mengalami pergeseran dari fokus pada teori murni menuju penerapan praktis. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengadaptasi kurikulum dan praktik administrasi publik agar lebih relevan dengan tuntutan pasar dan kebutuhan masyarakat. Perubahan paradigma ini mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik, sehingga dapat memastikan bahwa administrasi publik tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan modern. Kedua ada tantangan globalisasi. Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah beroperasi. Hal ini menciptakan tantangan baru yang memerlukan pendekatan administrasi publik yang lebih responsif dan adaptif. Pendidikan dalam administrasi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi tuntutan global. Ketiga ada kegagalan pengelolaan pemerintahan. Kegagalan dalam pengelolaan pemerintahan seringkali disebabkan oleh kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Revitalisasi diperlukan untuk memastikan bahwa administrasi publik tidak hanya berfokus pada birokrasi, tetapi juga pada pelayanan yang berkualitas dan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Strategi pelaksanaan revitalisasi publik. Yang pertama ada perencanaan. Tahap ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang mencakup analisis kondisi saat ini, pengumpulan data, dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk memahami masalah utama dan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan rencana, penting untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi serta potensi risiko dan hambatan yang mungkin dihadapi. Rencana aksi juga harus fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi yang berkembang selama pelaksanaan. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelibatan stakeholder menjadi kunci pada tahap ini karena mereka memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam keberhasilan program revitalisasi. Stakeholder yang perlu dilibatkan mencakup pemerintah, masyarakat, non-pemerintahan, dan sektor swasta.
Komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga ada monitoring. Monitoring dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana. Selain itu, monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau defisiensi. 4. Evaluasi. Evaluasi dilakukan ketika semua proyek sudah selesai dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menilai hasil dan dampak apa saja dari proyek tersebut. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pelaksanaan program selanjutnya, memastikan bahwa tujuan revitalisasi tercapai dengan efektif dan berkelanjutan. Tantangan dalam revitalisasi publik. Yang pertama yaitu adanya kendala teknis seperti masalah teknologi yang masih tertinggal dan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses digitalisasi dan penyediaan layanan kepada masyarakat secara merata. 2. Adanya kendala dari sumber daya manusia seperti penolakan akan perubahan yang diusulkan dari para aparatur sipil negara, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dilakukan revitalisasi publik. 3. Terdapat kendala ekonomi, seperti terbatasnya anggaran untuk mendanai program revitalisasi dan ketidakpastian pengalokasian dana dari pusat ataupun daerah. Selain itu, terdapat kesulitan dalam pengelolaan anggaran secara efisien dan tepat, serta resiko penyalahgunaan anggaran atau korupsi yang dapat menghambat pelaksanaan program revitalisasi publik. George Frederickson memperkenalkan beberapa perspektif yang berbeda untuk memahami konsep revitalisasi publik. Yang pertama ada perspektif pluralis. Dalam perspektif ini, publik dipahami sebagai sekumpulan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Mereka berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan yang mereka wakili. Ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada perspektif pilihan publik. Perspektif ini memandang bahwa publik sebagai pemilih yang rasional, di mana individu membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan dampak dari pilihan mereka. Dalam konteks ini, pemilih diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum dan proses demokrasi, dengan tujuan untuk memilih pemimpin dan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat. Ketiga, ada perspektif legislatif. Perspektif legislatif menganggap bahwa pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan publik. Dalam hal ini, individu atau kelompok yang terlibat dalam administrasi publik harus mampu mewakili suara dan kebutuhan masyarakat yang lebih besar, tidak hanya mewakili kelompok tertentu atau kepentingan diri. Perspektif penyedia layanan. Perspektif ini menganggap publik sebagai pelanggan yang harus dilayani. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapat layanan yang berkualitas dari pemerintah ataupun lembaga publik lainnya. Mereka dapat menilai dan memberikan umpan balik terhadap pelayanan yang diterima, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Perspektif kewarganegaraan, yaitu perspektif yang menekankan pada konsep citizenship dalam administrasi publik modern. Perspektif ini memiliki pandangan bahwa publik sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap komunitas dan negara. Dalam perspektif ini, individu diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan terlibat dalam proses politik, termasuk dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Kesimpulannya, revitalisasi publik merupakan upaya penting untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, kesejahteraan sosial, efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan kepercayaan publik, revitalisasi bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih responsif, transparan, dan efektif. Meskipun menghadapi berbagai kendala seperti resistensi terhadap perubahan, kekurangan kompetensi, masalah teknis, dan keterbatasan anggaran, revitalisasi tetap menjadi langkah krusial untuk mewujudkan pemerintah yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih memadai. Dukungan yang kuat terhadap perhatian manajemen perubahan serta pengelolaan anggaran yang efisien dan bebas korupsi sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan revitalisasi publik.